yang kucinta yang kuasihi, dalam literasi pertama akan membedah tentang mengapa sih Yesus itu berdoa. Ibu bapak dan rekan-rekan, banyak orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ibu bapak kerap bertanya demikian, seperti ini pertanyaannya. Eriko klik, kalau Yesus Tuhan, mengapa dia berdoa? Ibu bapak dan rekan-rekan, memang Injil mencatat bahwa di berbagai kesempatan Yesus berdoa. Ada di Matius 26 ayat 36, Markus 14 ayat 32, Lukas 3 ayat 21, Lukas 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18, ayat 28, Lukas 10 ayat 21, Lukas 11 ayat 1 sampai 2, dan Lukas 18 ayat 1. Ibu bapak dan rekan-rekan, di sini Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa doa adalah membuka keinginan kita kepada Tuhan sehingga dia dapat memenuhinya. Karena di dalam satu pribadi Kristus terdapat dua kehendak, yaitu kehendak manusia dan kehendak Tuhan. Ibu bapak, maka menjadi hal yang wajar kalau Yesus berdoa. Ibu bapak, karena apa? Karena selain mempunyai kodrat Allah, Yesus juga mempunyai kodrat manusia. Ibu bapak dan rekan-rekan, jadi di sini Yesus berdoa dalam kodrat manusianya, namun ibu bapak tidak dalam kodrat ilahinya. Sebagai manusia, Yesus berdoa dan ia mengarahkan doanya kepada pribadi Allah Bapanya, sebagaimana dicatat dalam Injil. Ibu bapak dan rekan-rekan, doa adalah percakapan intim antara pribadi dengan Allah. Maka di sini Kristus berdoa kepada pribadi Allah Bapa. Doa Kristus adalah pernyataan kebenaran akan kodrat Yesus sebagai manusia, akan kehendaknya sebagai manusia. Dan ibu bapak, akan adanya perbedaan pribadi di dalam Allah Trinitas. Ibu bapak dan rekan-rekan, maka doa Kristus menyatakan bahwa yang pertama, Yesus adalah sungguh manusia. Yang kedua, ada perbedaan pribadi dalam kesatuan Allah Trinitas. Yang ketiga, hubungan kasih antara anak dan Bapa adalah pola contoh hubungan kasih antara seluruh gereja tubuh mistik Kristus kepada Allah Bapa. Ibu bapak, juga selain itu ibu bapak, Yesus berdoa untuk mengajar kita berdoa. Jadi ia berdoa untuk kepentingan manusia. Ibu bapak, Yesus dapat saja berdoa dalam hati, namun dia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana sih seharusnya sebagai manusia kita berdoa, yaitu bahwa kita harus tunduk kepada kehendak Allah Bapa, meskipun dalam situasi yang tersulit sekalipun. Harus sulit banget, perkara yang pelik sampai kita bangkit itu susah. Ibu bapak dan rekan-rekan, Yesus berdoa tanpa henti loh, untuk mengajar manusia senantiasa berdoa dalam segala kesempatan tanpa henti. Rujukan ayatnya bisa dilihat di Matius 26 ayat 36, Markus 14 ayat 32, Lukas 3 ayat 21, Lukas 6 ayat 12, Lukas 9 ayat 18 ayat 28, Lukas 11 ayat 1 sampai 2, dan Lukas 18 ayat 1. Yesus mengajarkan ibu bapak bahwa dalam doa yang terpenting adalah mengikuti kehendak Tuhan, seperti yang dia katakannya dalam doanya di Taman Getsemani. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 36, dan juga bisa dilihat di Markus 14
ayat 32 dan 36. Kata-kata ini keren banget Ibu Bapak. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki. Lah Yesus saja tidak ingin yang dikehendaki Yesus, melainkan apa yang engkau kehendaki. Di sini mirip dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kenyataannya orang-orang Kristiani, khususnya Kristen Katolik, begitu dihadapkan hidup yang nyata, jadilah kehendakmu tidak, jadilah kehendakku Bapa, bukan kehendakmu. Kenyataannya, contoh hal yang terkecil, Tuhan, beri aku rezeki Tuhan. Padahal rezeki setiap hari diberi. Untuk beli mobil Tuhan, untuk beli rumah Tuhan, untuk beli apartemen Tuhan. Ya ampun, ya ampun. Kemaruk nek basa Jawa. Rakus. Rezeki setiap hari diberi, tambahan rezeki diberi. Katanya Bapa kami terjadi menurut kehendakmu. Nah ternyata Bapa kami setiap hari hanya untuk kayak makan sayur, lauk pauk dan nasi. Hafalan tok itu loh. Bapa kami itu dijalani toh. Jangan hafalan doang. Kalau hafalan doang ya hasilnya seperti itu. Begitu hidup menghadapi suatu problematika, perkara hidup karena ulah sendiri, akhirnya malah menyalahkan kahanan, menyalahkan lingkungan, keadaan, marah-marah kepada Tuhan. Lah kan aneh. Dulu saya juga di posisi seperti itu Ibu Bapak, makanya bisa sharing gitu loh. Oke, lanjut. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Yesus mengajarkan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, yang terdiri dari 7 petisi. Bisa dilihat di Matius 6 ayat 9-13. Yesus mengajarkan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam doa. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri di dalam drama penyalibannya, bisa dilihat di Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34, dan Lukas 23 ayat 46. Ibu Bapak dan rekan-rekan, Yesus juga mengajarkan pentingnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu seperti yang dilakukannya sendiri loh Ibu Bapak. Ia berdoa juga bagi mereka yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa dilihat di Lukas 23 ayat 34. Ibu Bapak dan rekan-rekan yang mari kita saksikan sebentar saja.
Literasi terakhir yang kedua dengan judul Eli Eli lama sabachthani, dan mengapa Yesus berdoa. Kita ulang di poin kedua juga. Ibu bapak dan rekan-rekan, dalam Injil, 3 Injil dituliskan demikian. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ibu bapak bisa dilihat di Matius 27 ayat 46, bisa dilihat di Markus 15 ayat 34, dan Lukas 23 ayat 46. Dalam menelaah hal ini, ibu bapak, untuk menelaah hal ini, ditelaah, kita perlu melihat sebagai putra Allah yang menjelma menjadi manusia, ibu bapak, Yesus adalah Tuhan dan juga adalah manusia. Karena itu, Yesus mempunyai 2 keinginan dan juga 2 akal budi. Untuk mengetahui ini lebih lanjut, mari kita bongkar di artikel Kristologi berikut ini. Yang pertama, iman Katolik bersumber pada Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi Allah menjadi manusia adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan segala kesempurnaannya, kebesarannya, namun juga kasih-Nya yang menyertai kita, ibu bapak. Penjelmaan Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus Kristus yang kita imani sekarang adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia. Jadi, pada waktu disalib, Yesus tetap Tuhan dan juga manusia, ibu bapak. Maka pada perkataan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini mengacu dalam kodrat manusia Yesus yang berdoa kepada Allah Bapanya. Kita masuk dalam poin doa Yesus disalib adalah doa berpengharapan, Bapak. Dan ini adalah satu contoh bagaimana Alkitab dapat dipercaya, karena penulis Alkitab yang ditulis dalam terang Roh Kudus tetap menuliskan sesuatu yang terjadi yang mungkin dapat menjadi kesalahpahaman bagi banyak orang di masa yang akan datang, Bapak. Doa yang dipanjatkan oleh Yesus dalam Matius 27 ayat 46 bukanlah doa orang yang putus asa, ibu bapak, bukan. Dalam hal ini doa yang berpengharapan. Dan itu adalah jamak bagi orang Yahudi untuk dapat mengingat mazmur. Pada waktu seseorang memulai sebuah mazmur, ibu bapak, ini berarti orang tersebut berniat untuk menyatakan mazmur tersebut sampai tuntas, selesai. Dan oleh karena keterbatasan fisik Yesus di saat disalibkan, ada suatu catatan. Pada saat seorang disalibkan, maka setiap tarikan nafas merupakan suatu siksaan. Dia hanya mengucapkan satu baris dari Mazmur 22, ibu bapak. Dan oleh karena itu, di sini umat Katolik, umat Kristen Katolik percaya bahwa Yesus menyatakan Mazmur 22 secara keseluruhan yang merupakan suatu pernyataan akan kemenangan Tuhan terhadap segala penderitaan dan juga termasuk kematian. Ibu bapak dan rekan-rekan, hal ini dapat dilihat bahwa Yesus mengutip Mazmur, di mana pada permulaan Mazmur dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kemudian diakhiri dengan seruan pujian kepada Tuhan. Untuk lebih jelasnya, ayat-ayat dari Mazmur 22 sebagai berikut. Poin pertama untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. A. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. B.
Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. C. Padahal engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. D. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. E. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. F. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. G. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggeleng-gelengkan kepalanya. H. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? I. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. J. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. K. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. L. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. M. Mereka mengangkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. N. Seperti aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. O. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. P. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ki. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. R. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. S. Tetapi engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. T. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. U. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. V. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. W. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. X. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Y atau Y. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Z. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. A. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan.
dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Double B, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Double C, ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Double D, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Double E, mereka akan memberikan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan, pada beberapa kata-kata di atas di garis bawah dari Mazmur yang tertulis dari abad 14 sampai 8 sebelum Masehi terpenuhi dalam drama penyaliban Yesus. Inilah ibu bapak salah satu yang menyebabkan umat Kristen Katolik percaya akan Yesus sebagai Tuhan. Karena apa ibu bapak? Karena dia telah dinubuatkan sebelumnya, termasuk kelahiran, karya publik, mujizat, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan lain-lain. Ibu bapak dan rekan-rekan, nubuat ini begitu penting. Agar apa? Agar manusia tidak salah mengenali orang yang telah dijanjikan oleh Allah dari awal mula. Dan kalau ini bukan dari Tuhan, sungguh sangat sulit untuk menerangkan bagaimana suatu nubuat yang dinyatakan ratusan, bahkan 1000 tahun sebelum Masehi terpenuhi dalam diri Yesus ibu bapak. Dan keterangan ini bisa dibaca lebih lanjut dalam rangkaian artikel Kristologi ibu bapak. Mengapa Yesus berdoa? Ibu bapak dan rekan-rekan, tadi meskipun sudah kita bedah untuk kedua kalinya ya. Yesus berdoa dalam berbagai kesempatan. Ayatnya itu semuanya ya, tidak saya bacakan ya. Untuk itu ibu bapak, kita harus melihat definisi dari doa, di mana Thomas Aquinas, Summa Theologi, membahas tentang definisi doa, di mana dia mengatakan bahwa doa membuka keinginan kita kepada Tuhan, sehingga dia dapat memenuhinya. Karena ibu bapak, karena di dalam Kristus atau satu pribadi ada dua keinginan, yaitu manusia dan Tuhan. Maka menjadi hal yang wajar kalau Yesus berdoa karena dia mempunyai kodrat manusia. Sama seperti kita sebagai orang beriman, kita menyatakan keinginan kita di hadapan Allah. Yesus berdoa untuk kepentingan manusia ibu bapak. Yesus dapat saja berdoa dalam hati, namun dia ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai manusia kita berdoa, yaitu bahwa kita harus senantiasa tunduk kepada kehendak Allah Bapa, meskipun walaupun apapun di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yesus berdoa tanpa henti untuk mengajar manusia supaya senantiasa berdoa di dalam segala kesempatan tanpa henti. Rujukan ayatnya ada ya? Oke. Ibu bapak dan rekan-rekan, Yesus mengajarkan kepada manusia bahwa di dalam doa yang terpenting adalah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Seperti yang dikatakannya dalam doanya di Taman Getsemani, di mana dia berkata ibu bapak, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Di sini ibu bapak dan rekan-rekan, Yesus mengajarkan doa yang sempurna, yaitu doa Bapa kami, yang terdiri dari 7 petisi. Ayatnya itu ya. Sebentar lagi selesai. Yesus menunjukkan bahwa di dalam setiap percobaan, maka ibu bapak, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam doa, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam drama penyaliban.
Yesus juga mengajarkan pentingnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Ibu Bapak. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Rujukan ayatnya ada, dan masih begitu banyak contoh yang lain, Ibu Bapak, yang menyebabkan pengikut Kristus Yesus tahu bagaimana untuk berdoa. Karena Tuhan sendiri melalui Kristus yang menunjukkan kepada manusia bagaimana seharusnya berdoa. Terakhir, Ibu Bapak dan rekan-rekan, dari keterangan di atas, Yesus berdoa karena satu, selain mempunyai kodrat ilahi, Yesus juga mempunyai kodrat sebagai manusia. Kedua, demi kepentingan manusia, sehingga manusia dapat meniru apa yang telah dilakukannya. Mungkin akan sulit untuk menerima argumentasi di atas tanpa percaya terlebih dahulu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Karena apapun yang dilakukan oleh Yesus senantiasa bersumber pada kodratnya sebagai persatuan antara kodrat Tuhan dan kodrat manusia atau hypostatic union. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan yang